Dia merupakan satu proses lembaga yang menjalankan secara lambat. Saya menyebut sebagai justice delayed is justice denied. Keadilan itu hilang. Bisa-bisa kadaluarsa. Sekian lama orang di luar negeri, dia kadaluarsa. Jadi ini bagi saya satu hal baru untuk KPK untuk tidak lambat. Baik, cegah. Baik, saya kira udah dipahami. Pak, masih ada tambahan? Enggak. Pak Permadi. Oke, Jennifer dulu. Jennifer. Baik, Pak. Tadi Chandra dari KPK ada membahas mengenai suap atau gratifikasi. Sebenarnya kasus cek pelawat, saya salah satu penasihat hukum dari terdakwa yaitu Panda. Pada awal dalam proses penyidikan, kami sudah katakan kepada KPK, kalau kasus ini suap, pasal 5 ayat 1 dan 2, seharusnya penyuapnya lebih dulu diadili. Barulah kita mengetahui betul ada suap apa tidak. Nah, kemudian yang kedua, apa yang kami sampaikan di penyidikan, di pengadilan, diabaikan. Ternyata apa yang terjadi? Yang terjadi adalah putusan atau vonis terhadap yang dikatakan penerima cek pelawat bukan masalah suap, tetapi adalah pasal 11 mengenai gratifikasi. Artinya apa? Ya, kata Pak Chandra tadi penyuapan. Tidak, saya tegaskan Pak Chandra, mohon mungkin Pak Chandra belum baca putusan, tetapi secara konstruksi hukum, saya katakan, kalau gratifikasi dengan demikian, Nunun tidak boleh diproses sebagai pemberi suap. Oleh karenanya sebentar. Ada pengacara Nunun? Tidak. Sebentar, tidak. Saya harus sampaikan biar ini jelas. Ya udah, berdiri. Karena ini kita pakar hukum. Kita ini pakar hukum, enggak usah Pak, biar jelas. Ini kita pakar hukum, jadi kita perlu mengetahui konstruksi hukum. Nah, oleh karenanya, apa yang dia katakan Pak Dadang tadi, Doro Jatun, saya katakan kepada beliau bahwa istri beliau tidak boleh lagi dikategorikan, dikenakan pasal 5 ayat 1 dan 2, pemberi suap. Dan kalau konsisten kita kepada penegakan hukum, Nunun juga tidak bisa diproses karena penerima ini adalah gratifikasi, pemberi gratifikasi tidak bisa dihukum. Nah, oleh karenanya Pak Dadang, jangan khawatir, ya jangan khawatir. Yang saya khawatir, Bang Karni, bukan proses hukum yang akan terjadi, tetapi pelanggaran hukum yang akan dialami oleh Nunun karena sekarang ini opini yang dibentuk kepada dia. Nah, sekali lagi, yang terakhir untuk Pak Chandra, ada satu contoh. Kalau ini dikatakan gratifikasi, contohnya Panda Nababan. Dikatakan dia juga ikut terlibat. Sampai di pengadilan tidak ada satu bukti pun yang dikatakan. Itu pledoi. Ya, bukan pledoi. Ini menjadi fakta. Ada pengacara dia tuh? Tidak. Saya mau jelaskan ya. Tidak ada satu bukti pun yang dikatakan dan membuktikan Panda itu menerima travel check. Oleh karena itu kan demikian, sudah jelas bahwa ini tidak benar. Baik Pak Kandi. Saya pledoi dikesampingkan. Ya, saya mungkin sedikit tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dafahmi tadi mengenai apa yang disampaikan mengenai Nunung di Australia, di Singapura. Ini baru berita baru barangkali. KPK saja tidak pernah tahu Nunung itu sakit atau tidak, tapi Bang Fahmi tahu. Tapi yang saya sampaikan adalah menghimbau Pak Dadang sebenarnya, ya kan? Secara moral, dia sendiri, Pak Adang Darjatun, secara moral, ya kan? Dia tahu sebenarnya menjunjung tinggi hukum itu yang benar bagaimana. Saya yakin tanpa pulang istrinya juga, persoalan keluarga dia tidak akan selesai. Jadi mungkin kita menghimbau supaya mereka juga bisa menghargai hukum di Indonesia dengan baik. Terima kasih. Baik, Tommy. Baik, Pak Chandra, teman kita di sini dari KPK. Saya yakin nanti kalau udah nggak kepilih lagi pasti balik jadi advokat lagi, Pak. Tapi yang saya mau katakan begini, kita rindu KPK itu tanganilah kasus-kasus besar, Pak Chandra. Bayangkan berantem ini hanya karena kasus-kasus
cek pelawat, yang negara pun nggak dirugikan. Hanya hukum pidana formil bahwa itu adalah bribery. Nah, jadi Johan Budi juga ngomong begitu enaknya. Memang ini kasus high profile, tapi low profit. Nggak ada manfaatnya bagi kita. Kalau kasus begituan, kasih aja ke polisi, ke kejaksaan. Tapi tolong Pak Chandra, kasus yang besar lah sekali-sekali. Ada Bank Senturi, ya. Bambang Susatyo sudah ngomong, mari kita adu pendapat bahwa ada niat jahat, ada bukti, tetap nggak diusut. Nah, jangan sampai rakyat berpikir kasus-kasus gurem kayak begini Pak, sorry to say Pak ya, hanya untuk menutupi bahwa KPK ini kerja, yang lain nggak perlu dulu. Heboh semua ini, hanya kasus icrit, mohon maaf Pak, yang negara nggak dirugikan. Memang ini bribery, right, tapi sekali lagi, apa sih manfaatnya Pak? Nggak ada. Baik, jangan sampai Tommy, Pak, hanya sekedar menutupi isu besar. Mohon maaf Pak, artinya tolonglah sebelum berakhir jabatan Anda, ungkapkan Senturi. Udah ditangkap, maknanya kami udah tangkap. Terima kasih. Anda ikut bela di Tipikor? Enggak. Apa perkara Anda? Belakang lagi bos. Ya boleh. Semua. Ya, enggak itu. Sebentar. Dia dulu. Ya, Pak Karni. Saya pikir kalau ada anggota dewan kemudian dia tobat dan menyampaikan sebuah persoalan hukum kepada aparat hukum, ini bukan persoalan gurem atau persoalan biasa. Saya pikir semua orang punya hal keinsafan untuk semacam itu. Tapi yang jadi soal, kalau penegakan hukum itu menyandera keadilan, ini yang baru jadi soal. Jadi tadi perdebatan tadi kami hanya melihat ini hanya persoalan penyanderaan hukum karena aspek keadilannya ditinggalkan. Tadi saya melihat betul bahwa alasan-alasan yang dikemukakan bahwa ini bukan suap dan sebagainya. Memang tidak ada konteksnya kepada soal penyelenggaraan negara. Tetapi yang menjadi penting bahwa suap itu sudah membutakan penyelenggara negara dalam mengambil. Baik, saya sudah tangkap Samsul Rakan Caniago. Ya, terima kasih. Selamat malam. Hakim Tipikor. Tindak pidana korupsi sudah merupakan extraordinary crime. Itu sudah kita sepakati bersama. Oleh karena itu saya tidak sependapat dengan kawan-kawan mengatakan terlebih dahulu tadi bahwa masalah pasal 221 itu juga diterapkan di dalam penanganan perkara korupsi. Kalau itu terjadi, maka kita sama dengan membohongi publik. Saudara, korupsi di Indonesia sudah sangat merajalela. Berat. Jadi kalau masih punya tenggang rasa tipe seliro, ini kita akan khianat terhadap bangsa dan negara ini, dan negaranya akan bubar. Akibatnya pada korupsi lebih dahsyat daripada terorisme, lebih buruk daripada narkoba. Oleh karena itu, mari kita berpikir, jangan dong terlalu mengamputir kami-kami yang bergerak dalam bidang ini. Terima kasih. Samsul Rakan Caniago dan hadirin semua, saya mohon maaf karena ini betul-betul udah melewati lebih dari sinetron, udah 3 jam. Saya pun tidak akan banyak kata-kata untuk menutup. Ini hanya mengutip seorang filosof dari Inggris, Eli Kamarov. Dia mengatakan kemiskinan itu seperti hukuman atas suatu kejahatan yang tidak Anda lakukan. Kita ketemu di Jakarta Lawyers Club yang akan datang.